Salah satu saham yang bikin Pak Lokengkong kaya raya adalah saham UNTR. Buat yang belum tahu ceritanya, beliau beli pas harganya masih under value banget. Waktu krisis moneter tahun 98 di harga Rp250 per lembar sahamnya. Karena yakin banget sama analisanya, beliau berani hold nih saham ini sampai 6 tahun. Sebelum akhirnya dijual lagi di kisaran harga Rp15.000 per lembar sahamnya. Alias, cuan multibagger hampir 6.000%. Nah, menariknya, harga saham sekarang udah turun 44% nih dari harga tertingginya. Padahal kalau kita coba lihat ya, demand alat berat buat tambang tahun ini lagi naik-naiknya. Gara-gara harga komoditas seperti emas, perak, dan tembaga lagi menguat. Dari segi prospek sih kelihatannya cukup menarik ya. Tapi gimana nih update kinerja fundamental terbarunya? Apakah harga saham sekarang udah masuk kategori under value lagi? Dan kira-kira seberapa besar potensi gain-nya? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018. Dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasan waktu profit tanpa perlu mantengin grafik saham tiap hari. Jadi style ini cocok banget nih. Buat saya atau juga mungkin buat kalian yang punya sambilan kerjaan lain. Di video kali ini, saya mau share analisa fundamental dan valuasi dari saham UNTR, update terbaru kuartal 4 tahun 2024. Seberapa menarik buat dilirik, dan apakah punya potensi buat multi-bagger lagi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama file Excel-nya, ada free sampelnya ya yang bisa kalian cobain. Cek aja langsung di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham UNTR. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa ya, yaitu UNTR. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul nih semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Sudah update kuartal 4 tahun 2024, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah ya. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Langsung aja, sekarang kita coba bedah cepet ya kondisi fundamental update terakhirnya. Kita lihat sekilas profil perusahaannya dulu. Kode sahamnya UNTR, nama perusahaan United Tractors Tbk, harga sahamnya per video ini dibuat di tanggal 12 April tahun 2025 di harga Rp21.850 per lembar sahamnya. Lanjut, kalau kita lihat angka kapitalisasi pasarnya, saat ini ada di angka Rp81,5 triliun. Angka ini cukup gede ya, tapi nggak bisa dikatakan sebagai blue chip nih, karena untuk saham blue chip biasanya angkanya di atas Rp100 triliun. Jadi saham UNTR ini masuk ke kategori saham second liner. Untuk sektornya masuk ke IDX Industrial, dan kategori subsektornya masuk ke Construction Machinery and Heavy Vehicle. Nah, kemarin ini juga saya sempat buat konten ya di Instagram post saya seperti ini. Jadi memang UNTR ini cukup terdiversifikasi ya dari sisi segmen operasinya. Jadi dia jualan alat berat, lalu kemudian jasa konstruksi juga yang gede. Tapi selain itu, UNTR juga nambang batu baranya sendiri ya, dan juga bahkan nambang emas nih. Nah, kalau misalnya teman-teman juga tertarik sama konten-konten serupa ya, bisa juga follow Instagram saya di Jonathan Tamrin. Kita lanjut lagi ya, untuk tahun IPO-nya sejak 1989. Jadi udah cukup lama juga nih melantai di bursa kita. Oke, jadi seperti ini ya, sekilas profil perusahaan buat UNTR. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Kita lihat menarik atau enggak nih di update-nya yang terakhir. Yang pertama kita lihat dari sisi penjualan, sales, dan revenue-nya. Ini merupakan grafik selama 10 tahun terakhir ya. Kita bisa lihat cukup naik turun ya, terutama di tahun 2020, seperti yang kita tahu ada pandemi COVID-19 ya, jadi memang kebanyakan perusahaan itu kinerjanya menurun. Tapi kalau kita lihat kinerja setahun terakhir ya, dari tahun 2024 ternyata masuk ke angka all-time high nih, Rp134 triliun, naik 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang cuma Rp128 triliun. Nah, kenaikan 4% ini bagus apa enggak? Sebenarnya sih agak kurang ya kalau kita bandingkan sama angka CAGR-nya nih, yang di 11,78%. Angka CAGR ini, itu kalau kita coba bandingkan dari tahun 2015 sampai tahun 2024 ya, dipukul rata growth-nya, itu 11,78% per tahun. Tapi untuk setahun terakhir cuma naik 4,54%. Penurunan growth revenue ini tentunya juga punya hubungan ya sama menurunnya harga acuan batubara dunia.
Karena harga jual batu baranya lagi turun, otomatis si UNTR ini ketika mau jualan batu bara juga menjual harga yang lebih murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kabar baiknya di sini masih positif angkanya ya, masih growth. Sekarang kita lanjut ke pecahan selanjutnya, ada yang namanya laba kotor. Nah, sini kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, ternyata mengalami penurunan ya, sebesar minus 5,46% kalau dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah, laba kotor ini kan rumusnya adalah revenue dikurangi beban bahan baku. Karena tadi kita bisa lihat revenue-nya meningkat, tapi laba kotornya turun, ini artinya ada beban baku yang meningkat ya, cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lanjut lagi ke bawah kita lihat dari sisi laba operasinya ya, selama 10 tahun terakhir juga minus nih, minus 7,2%. Padahal CAGR-nya di sini double digit ya, di 13,46%. Lanjut lagi, coba kita lihat metrik yang paling disukai para investor ya, yaitu laba bersih nih. Ternyata untuk laba bersihnya juga mengalami penurunan ya, minus 5,24% dibandingkan CAGR-nya di 19,76%. Nah, kenapa bisa begini? Padahal tadi penjualannya kan meningkat, tapi kok laba bersihnya turun growth-nya? Karena itu tadi ya, yang pertama ada peningkatan beban bahan baku, COGS-nya bertambah di tahun 2024. Alasan satunya lagi adalah karena adanya peningkatan beban bunga atau keuangan. Kita bisa lihat ya, di bawah sini untuk beban bunga atau keuangannya masuk ke kategori all-time high nih, sebesar 2,6 triliun di tahun 2024. Atau naik 41,03% nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban bunga ini adalah akibat dari pinjam hutang yang berbunga. Nah, coba kita misalkan ya, di tahun 2024 misalkan angka beban bunganya sama deh, kayak ini, 1,8. Berarti kan ada selisih sekitar 800 miliar rupiah. Kalau angka 800 miliar rupiah ini kita coba tambahin ya ke laba bersih perusahaan di atas, maka kinerjanya harusnya kurang lebih sama seperti tahun 2023. Sedikit turun karena ada peningkatan beban bahan baku. Untuk tahun 2025 ini sih idealnya untuk beban bunganya bisa turun ya, jangan sampai setinggi ini lagi. Sekarang kita mau coba analisa dari tren laba per lembar saham atau earning per share-nya. Di sini ada grafik selama 4 tahun terakhir ya, setiap kuartalnya. Di sini kita bisa analisa ya, ada pola nih, di mana angka kuartal 1 biasanya tidak selalu lebih tinggi ya dibandingkan kinerja kuartal 2 dan kuartal 3. Cukup konsisten ya selama 4 tahun terakhir. Berarti nanti kita bisa expect ya, untuk tahun 2025 angka kuartal 1 harusnya akan lebih rendah dibandingkan kinerja kuartal 2 atau kuartal 3-nya. Dan kemudian untuk data kuartal 4 ya, untuk tren UNTR juga biasanya lebih rendah nih dibandingkan kuartal 2 dan kuartal 3-nya. Di sini juga kita bisa lihat ya, untuk full year-nya tahun 2022 meningkat cukup signifikan ya, karena waktu itu ada commodity super cycle, dan setelah harga acuan batu bara mulai turun ya, tahun 2022, 2023, 2024, kabar bagusnya, kinerjanya turun memang, tapi tidak sedalam penurunan harga acuan batu bara. Nah, oke, jadi seperti ini ya, untuk gambaran profitabilitas saham UNTR di update-nya terakhir kuartal 4 tahun 2024. Secara revenue masih meningkat meskipun melambat ya, tapi sayang untuk laba bersihnya berkurang nih, karena ada beban COGS yang meningkat dan beban keuangan. Nah, sekarang kita lanjut analisanya ke laporan yang kedua, yaitu laporan neraca. Kira-kira sehat juga atau enggak? Buat poin laporan neraca, yang pertama ada total aset ya. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, ternyata ada mengalami peningkatan nih sebesar 10,03%. Dari 154 triliun menjadi 169 triliun di tahun 2024. Kenaikan ini cukup bagus ya, kurang lebih sama nih kayak CAGR-nya di angka 12,15%-an. Kalau kita mau lihat pecahannya, ada total aset lancar ya, di sini naik 11,67%, bagus, lebih tinggi dibanding CAGR-nya. Dan untuk aset tidak lancarnya, di sini juga masih meningkat ya, sebesar 8,91%. Meskipun secara CAGR di sini lebih tinggi, yaitu 18%. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, kita lihat dari sisi hutang perhutangannya, yaitu total liabilitas. Dari sisi hutang ada peningkatan sebesar 1,8% ya. Posisi terakhir di 71 triliun rupiah. Angka ini cukup all time high nih kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Di sini kelihatan ya, mulai meningkatnya tahun 2023 otomatis dibayarkan mulai tahun 2024 dan ke depannya. Kalau total hutangnya tetap tinggi seperti ini ya, jangan heran nanti tahun-tahun ke depan untuk beban keuangannya masih akan tetap tinggi nih untuk UNTR. Lanjut lagi kita lihat pecahannya untuk hutang jangka panjang, dia naik 5,2% ya. Dan untuk hutang jangka panjangnya di sini turun nih, minus 3,53%. Mulai membaik ya, tapi sayangnya masih tinggi nih di 26 triliun rupiah. Aset udah, hutang udah, sekarang kita lihat dari sisi total ekuitas entitas induk atau permodalan perusahaan. Nah, dari sisi modal di sini bagus ya, meningkat nih cukup pesat sebesar 17,28%, lebih tinggi dibandingkan CAGR-nya. Posisi terakhir di 92,9 triliun, ini artinya perusahaan masih bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Oke, lanjut lagi, sekarang kita lihat tumpukan uang kas perusahaan. Sekarang perusahaan pegang berapa duit sih secara kasnya ya? Di sini kita bisa lihat ada peningkatan ya sebesar 34,9% dari tahun sebelumnya. All time high-nya di 38,2 triliun, posisi sekarang di 25 triliun rupiah. Menurut saya sih untuk angka 25 triliun ini cukup oke ya, karena untuk uang kas jangan sampai kebanyakan dan jangan sampai kedikitan. Karena kalau kebanyakan sayang, mending diputar lagi biar bisa jadi duit. Tapi kalau kedikitan, takutnya nanti nggak bisa bayar hutang.
Jadi menurut saya sih cukup pas ya di angka 25 triliun ini kalau lihat grafik selama 10 tahun terakhir. Lanjut lagi, sekarang kita lihat angka piutang lancarnya ya. Di sini mengalami penurunan tipis di minus 4,10%. Kalau buat total piutang sih sebenarnya idealnya bertambah ya, karena biasanya dia punya korelasi nih sama tingkat penjualan. Semakin tinggi penjualan, semakin tinggi juga piutangnya. Jadi kalau minus seperti ini sih bisa dikatakan ada perburukan kinerja ya sedikit. Lanjut lagi, sekarang kita evaluasi dari sisi persediaan lancarnya ya. Di sini mengalami sedikit penurunan, minus 1,11%. Dan menurut saya sih cukup bagus ya kalau angkanya minus nih. Karena kalau kita lihat grafiknya, selama 10 tahun terakhir, posisi sekarang itu cukup ketinggian ya. Persediaan ini idealnya jangan sampai kebanyakan, karena nanti kesannya nggak laku ya, barangnya numpuk di gudang. Jadi kalau boleh nego ya, kalau bisa sih untuk persediaannya kurangin lagi nih, di kisaran 15 triliun aja mungkin, atau 13 triliun. Lanjut lagi, sekarang kita evaluasi dari sisi nilai buku per lembar sahamnya ya, atau book value per share. Nah, untuk grafiknya kurang lebih sama ya, kayak ekuitas tadi di awal. Di sini naik 17,28%. Nah, namanya saham pertambangan biasanya identik sama dividen gede ya. Sekarang kita lihat nih, angka dividen per share-nya. Apakah cukup rutin UNTR bagi dividen? Di sini kita bisa lihat ya, ternyata UNTR cukup rutin nih bagi dividen. Setiap tahun nggak pernah putus. Untuk tahun 2023 ada kasus khusus ya buat UNTR. Kalau teman-teman ikutin beritanya, UNTR bagi dividen payout ratio di atas 100%. Jadi makanya melonjak seperti ini. Dan tentunya ini menguntungkan banget ya buat investor waktu itu. Tahun 2025 saat ini masih belum bagi dividen lagi ya. Tapi kalau kita berkaca dari tahun 2024 ya, untuk pembagian dividennya naik terus ya nominalnya. Dari Rp800 sekarang di 2.200-an. Buat tahun 2025 mungkin saya rasa bakal sedikit lebih rendah nih dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena ya tadi ya, net profit di tahun 2024 itu sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Mungkin kalau mau dihitung kasar, kurang lebih untuk dividennya di kisaran 2.000-an rupiah aja. Oke, jadi seperti ini ya, kita sudah lihat lengkap nih untuk laporan neracanya. Sekarang kita evaluasi ke laporan yang ketiga, yaitu laporan arus kas. Kita klik di bagian sini. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, cash flow from operation ya, CFO. Yang kedua ada total arus kas dari aktivitas investasi atau from investment, CFI. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau from financing ya, CFF. Kita lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat untuk CFO-nya dulu ya, arus kas dari aktivitas operasi. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir angkanya dominan positif terus ya. Dan ini merupakan hal yang bagus nih. Karena kalau angkanya positif, itu artinya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Maka buat UNTR ini tergolong ideal nih, karena angkanya positif terus dan gede-gede. Terakhir di 30 triliun, duit lebih banyak masuk di tahun 2024. Lanjut lagi, sekarang kita analisa untuk CFI-nya ya, arus kas dari aktivitas investasi. Di sini kita bisa lihat ya, selama 10 tahun terakhir angkanya negatif terus nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya uang lebih banyak keluar buat aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu ya, tujuan dari investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi untuk CFI-nya ideal juga buat UNTR. Lanjut lagi, sekarang kita lihat yang ketiga, ada yang namanya CFF atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif ya. Pernah positif di tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, buat angka CFF ini idealnya adalah angkanya negatif. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya ada duit yang keluar nih buat aktivitas pembayaran hutang atau bagi dividen. Jadi buat CFF tergolong cukup ideal juga ya untuk beberapa tahun terakhir UNTR angkanya negatif terus. Di tahun 2024 tadi secara hutang bertambah sedikit tapi bagi dividen, makanya angkanya negatif. Lebih banyak uang yang keluar buat bagi dividen. Oke, jadi seperti ini ya buat gambaran update kinerja laporan arus kasnya. Cukup ideal nih buat UNTR dari 3 poin ini. Sekarang kita lanjut lagi, kita evaluasi rasio-rasio keuangannya. Kira-kira menarik atau enggak? Rasio keuangan yang pertama ada profitability margin. Ada 3 garis ya. Garis yang hitam ini yang paling atas adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Yang tengah adalah margin laba usaha atau operating profit margin. Dan yang paling bawah adalah margin laba bersih atau net profit margin. Kita bisa lihat trennya ya, terutama sejak tahun 2020 nih ada pandemi COVID, kinerjanya mulai membaik sampai tahun 2022. Cuman sayang, masuk tahun 2023 dan tahun 2024, kinerjanya malah cenderung ikut turun. Nah, apa yang menjadi penyebab penurunan kinerja ini? Ya tentunya penurunan harga acuan batu bara dunia ya. Kita bisa lihat secara grafik naiknya memang sangat signifikan di tahun 2021 dan tahun 2022. Masuk ke tahun-tahun belakangan ini mulai cooling down ya, dan otomatis juga kinerja perusahaan yang terkait. Nah, kabar baiknya, meskipun harga acuan batu baranya turun, tapi kinerjanya tidak turun separah itu ya. Jadi menurut saya untuk tahun 2024 masih oke nih, di angka 15%. Karena kalau kita mau coba bandingin ya, sebelum tahun 2020 itu untuk net profit margin nggak pernah nyentuh 15%. Di kisaran 8-13%
aja. Lanjut lagi, sekarang kita ke rasio yang kedua, yaitu ROE atau Return on Equity. Di sini juga sama ya, trennya meningkat sejak tahun 2020, tapi untuk setahun terakhir mengalami sedikit penurunan nih, dari 26% menjadi 21%. Apakah masih bagus? Ya tentu masih bagus ya, apalagi kalau kita coba bandingin sama kinerja 10 tahunannya yang di 17,6%. Ini kinerja 5 tahunannya di 19,4%. Posisi sekarang masih lebih tinggi ya dibandingkan dua angka ini. Lanjut lagi, sekarang kita lihat rasio hutangnya ya, yaitu rasio DER atau Debt to Equity Ratio. Posisi sekarang di angka 0,77 ya. Ini udah bagus nih, udah jauh di bawah 1. Ini artinya kemungkinan perusahaan buat gagal bayar atau bangkrut itu semakin kecil. Lanjut, rasio hutangnya ada yang namanya cash ratio ya. Di sini juga udah bagus nih, udah di atas 0,3 yaitu di 0,55. Waktu itu sempat bagus banget di tahun 2021, sempat mencapai angka 1. Lanjut lagi, ada yang namanya current ratio ya. Posisi sekarang udah di atas 1 juga ya, di 1,54. Aman, nggak ada masalah. Lanjut lagi dari sisi quick ratio, angkanya juga masih di atas 1 ya, jadi aman banget. Dan yang terakhir ada interest coverage ratio atau rasio kemampuan membayar hutang berbunga. Nah, meskipun tadi di awal hutang berbunganya bertambah ya, ternyata kemampuannya juga masih cukup tinggi nih, jauh di atas 1, yaitu di angka 10,10. Jadi masalah hutang perhutangan masih aman banget, UNTR nggak ada masalah. Kita lanjut lagi ke rasio yang terakhir yang menarik ya, yaitu rasio dividend yield. Nah, di sini kita bisa lihat ya tren selama 10 tahun terakhir. Rata-rata UNTR bagi dividen itu di yield kisaran 3-4%-an ya, kecuali beberapa tahun terakhir nih. Tahun 2023 sempat ekstrim ya, sampai 26,4%. Tapi masuk tahun 2024 sudah turun kembali ke 9,9%. Nah, kira-kira di tahun 2025 bakal kurang lebih berapa persen nih? Menurut saya sih kurang lebih di kisaran 10% juga ya. Karena kinerja tahun 2024 tadi kurang lebih tipis ya selisihnya sama tahun 2023. Apakah bagus dividen yield kisaran 10%? Ya tentu bagus ya. Kalau misalnya teman-teman seorang dividen hunter ya, dan ngincer dividen dari UNTR, menurut saya sih masih oke-oke aja. Sampai sini kita udah bedah lengkap ya kondisi fundamental dari UNTR, update-nya kuartal 4 tahun 2024. Dan tentunya yang jadi pertanyaan terakhir adalah soal harga saham ya. Apakah harga saham sekarang tergolong under value, murah, harga wajar, atau udah kemahalan nih atau over value? Buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi. Di sini juga ada ya, langsung aja kita bedah rasio valuasinya. Gimana harga sahamnya sekarang? Nah, buat rasio valuasinya, yang pertama ada yang namanya rasio price to book value atau rasio PBV. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir. Posisi sekarang ada di angka 0,88 nih. Nah, buat teman-teman yang belum familiar ya, umumnya buat rasio PBV kita patokan pada angka 1. Semakin rendah dari angka 1 semakin under value atau murah, semakin tinggi dari angka 1 semakin mahal atau over value. Di sini saya ada dua strategi ya. Strategi membandingkan dengan average selama 5 tahunannya, dan strategi kedua dengan membandingkan ke angka 1. Kira-kira cocoknya mana buat UNTR? Pakai strategi membandingkan 5 tahunannya atau pakai patokan di angka 1? Menurut saya sih kurang lebih ya, karena juga angkanya tipis-tipis aja bedanya. Tapi kalau kita lihat tren selama tahun-tahun sebelumnya ya, biasanya angkanya di atas 1 nih. Jadi kita coba compare dengan strategi membandingkan 5 tahunannya ya. Di sini langsung kita coba baca aja ya. Average 5 tahunan PBV-nya ada di angka 1,18 kali. Posisi sekarang ada di 0,88. Ini artinya angka 1,18 ini sedang terdiskon sebesar 26%, jadi 0,88. Dan kalau 0,88 ini balik ya ke angka 1,18, dia punya potensi gain sebesar 31%. Target harga jualnya di Rp29.516 ya, yang tergolong slightly under value. Kita bisa lihat harga saham sekarang itu di 21.000 ya, jadi kurang lebih dapat 35% kalau balik ke angka 1,18. Oke, ini bacaan dari rasio valuasi yang pertama ya. Sekarang kita coba bandingin sama rasio valuasi yang kedua, yaitu rasio PER atau price to earning ratio. Nah, buat rasio PER sekarang posisinya di angka 4,17 ya. Sama juga kayak rasio PEV tadi, rasio PER juga umumnya punya patokan, yaitu di angka 10. Semakin rendah dari angka 10 semakin under value, semakin tinggi dari angka 10 semakin over value. Tapi biar sama dengan yang tadi ya pendekatannya, kita sama-sama pakai average 5 tahunannya aja nih. Average 5 tahunannya di 7,25. Posisi sekarang tergolong under value ya, dengan potensi gain sebesar 73%, dan target harga jualnya di Rp37.900. Nah, jadi sudah dua rasio ya, mengatakan harga saham UNTR sekarang termasuk under value. Kalau masih belum puas dengan dua rasio aja, di bawah juga ada tambahan rasio lain ya, seperti contohnya ada PEG nih, Price to Earning Growth Ratio. Juga katanya under value, 73,8%. Kemudian di bawah juga ada PCFR ya, Price to Cash Flow Ratio, juga mengatakan saat ini slightly under value, potensi gain 30%. Dan yang terakhir, ada juga metode EPS Growth. Di sini juga kita bisa lihat angkanya under value ya, dan mengatakan kalau harga saham sekarang bisa punya potensi naik sebesar 164% atau multi-bagger. Target harga jualnya di Rp57.600.
Nah, lebih percaya yang mana? Kalau saya pribadi, kalau semuanya under value seperti ini, saya biasanya lebih konservatif ya. Saya pilih yang angka gainnya kecil aja. Jadi buat rasio valuasi, mungkin kita bisa pegang untuk angka rasio PBV-nya ya, yang tergolong slightly under value, potensi gain kisaran 35%. Apakah cukup menarik? Menurut saya pribadi melihatnya sih cukup menarik ya, apalagi UNTR ini rutin bagi dividen. Tapi tentunya, kalau mau adil, jangan cuma ngomongin profitnya doang ya, tapi juga potensi resikonya. Buat potensi resikonya, biasa pendekatan saya simpel aja ya, saya bandingin aja sama grafik harga sahamnya beberapa tahun terakhir. Karena tadi kita di awal juga sudah lihat ya, secara prospek sebenarnya cukup menarik karena harga komoditas lain itu sedang meningkat. Seharusnya kinerja di tahun 2025 ini bisa sedikit lebih baik juga dibandingkan tahun 2024. Maka dari itu, kalau kita coba bandingkan dengan kinerja harga sahamnya ya selama beberapa tahun terakhir, kemungkinan menurut saya pribadi, harga saham UNTR ini masih punya potensi turun maksimal sampai angka kisaran Rp19.000. Atau kurang lebih potensi risikonya di kisaran minus 10%. Dan untuk potensi gainnya di kisaran 35%-an plus dividen setiap tahunnya. Tapi tentunya baik lagi ya, ini opini saya pribadi. Dan seperti biasa, saya disclaimer dulu. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 800-an emiten yang rilis laporan keuangannya dan direkap ke RDFE ini. Buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya lagi bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya, juga bisa ke admin nih via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga bakal suka video lainnya di channel ini. Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.